Tommy seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai kurir untuk nyari uang tambahan. Suatu hari, dia perlu ngantar kotak hitam misterius ke laboratorium terbengkalai. Jadi, dia ngambil kotak itu di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tapi saat Tommy mau keluar dari situ, dia udah dicegat dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, lubang terjal sudah siap menyambutnya. Di balik pintu kedua, ada lift mini. Dan pintu ketiga akan mengarahkannya menuju jalan buntu. Pintu mana yang harus Tommy pilih? Yang teraman pintu kedua. Meski Tommy takut ruangan sempit, dia masih bisa masuk kemudian kabur lewat situ. Setelah berhasil keluar, Tommy segera ngelanjutin misinya untuk nganter kotak itu. Di tengah jalan, dia perlu ngebenerin tali sepatunya yang lepas, jadi dia perlu naruh kotak itu di bangku taman. Tapi setelah tali sepatunya terikat rapi, kotak itu udah hilang. Saat mengamati sekeliling, Tommy ngeliat ada pencuri yang lagi lari sambil membawa kotak itu. Pelakunya memakai topeng, jadi Tommy nggak bisa ngeliat wajahnya secara jelas. Tommy langsung ngejar si pencuri sampai ke perpustakaan, lalu dia ngeliat ada 4 orang lagi duduk di ruang baca. Apa kamu bisa ngebantu Tommy nyari pencurinya? Pasti cewek ini. Di tangan kirinya ada bekas luka. Tommy kemudian minta cewek itu untuk ngembaliin kotaknya. Dia bilang, "Oke, tapi kamu harus bisa ngejawab teka-teki ini. Besok aku pasti ada dan lusa aku juga ada, tapi hari ini aku nggak ada. Siapa aku?" Setelah Tommy menjawab, cewek itu ngembaliin kotaknya kemudian kabur. Emang tadi Tommy jawab apa sih? Jawabannya huruf S. Perut Tommy tiba-tiba lapar, jadi dia perlu beli makan di warung kopi terdekat. Rupanya di situ ada warkop 7 lentera, tapi dia cuma ngeliat 5 lentera yang tergantung di pintu masuk. Shirley, si pemilik warkop, udah tahu soal ini dan dia bisa aja langsung memperbaikinya. Tapi sampai sekarang dia tetap ngebiarin lenteranya begitu. Memangnya kenapa? Saat 2 lenteranya terbang ke bawah angin, Shirley mau masang 2 lentera lagi. Tapi dia mengurungkannya setelah tahu kalau warkopnya semakin rame. Para pejalan kaki akan ngasih tahu kalau lenteranya kurang 2 dan biasanya mereka juga akan pesan kopi di situ. Tommy langsung naruh sandwich pesanannya di atas meja karena perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Saat balik lagi, dia ngeliat 3 orang sudah berdiri di dekat mejanya. Wah, sandwich dia hilang kemana ya? Apa kamu bisa nebak orang yang udah makan sandwich Tommy? Cowok ini, mulutnya belepotan kena remahan roti tuh. Tommy akhirnya naik bus biar segera sampai di laboratorium. Tapi begitu duduk, dia ngelihat vampir di antara para penumpang. Apa kamu bisa melihatnya juga? Cewek ini, dia pakai hoodie kedodoran supaya kulit sensitifnya terlindung dari sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja, lihat ke bawah deh, dia juga nggak punya bayangan. Saat Tommy mau membayar tiket, dia baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di warung kopi. Untungnya si sopir bilang, "Saya nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa jawab teka-teki ini." Tommy mengangguk setuju, kemudian ngedengerin petunjuknya. "Aku akan ngeluarin suara keras saat berubah bentuk, dan setelah berubah, aku semakin besar, tapi lebih ringan. Siapa aku?" Apa kamu juga tahu? Jawabannya popcorn. Tommy kembali ke warung kopi untuk ngambil dompetnya lagi. Joshua, barista di situ, bilang kalau dia nggak ngeliat dompet itu. Shirley, si pemilik warkop, mengatakan kalau dia baru aja ngeliat pelanggan mencurigakan yang membawa 2 dompet. Lalu Bayu, si pelanggan yang punya 2 dompet, bilang kalau itu dompet istrinya. Siapa yang udah bohong? Si barista, lihat kakinya deh, dia lagi nginjek dompet Tommy.
Shirley dan Joshua nggak mau ada campur tangan polisi. Jadi Tommy nawarin mereka untuk main game aja. Lalu dia bilang ke si barista begini, "Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Makin banyak yang kamu ambil, makin banyak juga yang tertinggal." Apaan ya? Sayangnya barista itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar, jadi dia harus dijebloskan ke penjara. Kalau kamu nebaknya apa? Jawabannya langkah kaki. Karena waktunya udah sangat mepet, Tommy perlu pergi ke laboratorium itu dengan naik taksi. Tapi aplikasinya bermasalah dan malah ngirimin labirin aneh ke ponselnya. Di situ juga ada petunjuknya yang berbunyi, kalau kamu pengen tahu plat nomor taksimu, pecahin teka-teki ini. Apa kamu bisa ngebantu Tommy? Kalau kita ngikutin rute labirin ini dari awal hingga akhir, akan ketemu angka 517. Setelah nemu taksi pesenannya, Tommy langsung pergi. Si sopir berhenti di tengah jalan dan ngeluarin gadget yang aneh. Dia ngebuka portal yang bisa mindahin Tommy ke puncak gunung. Di situ, Tommy ketemu sama kembaran jahatnya dari dunia paralel. Dan kembarannya ini menginginkan kotak yang dia bawa. Tommy nyoba kabur dari situ, tapi malah jatuh ke gua es dengan 3 terowongan. Di dalam terowongan pertama, ada singa gunung yang kelaparan. Terowongan kedua dihuni kelelawar penghisap darah manusia. Lalu, di terowongan ketiga, puluhan penyihir jahat udah siap menunggunya. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua, kalau siang bolong begini kelelawarnya pasti masih tidur. Sesampainya di desa kecil di tengah hutan, dia ngumpet di sebuah pondok. Tapi kemudian dia ngelihat penampakan serem dan langsung kabur dari desa itu. Emang dia ngelihat apa sih? Sarung tangannya malah kelihatan kayak tangan tuh. Pondok ini kemungkinan besar dihuni zombie, bukan manusia. Tommy akhirnya sampai di pinggir jalan, dia nyetop truk yang lewat agar si sopir mau mengantarnya ke bandara terdekat. Tapi sopir itu malah nantang Tommy buat mecahin teka-teki dulu. "Aku dikenal sebagai pembawa sial saat terlihat dalam gelap, tapi aku nggak suka hujan. Dan yang jelas, kamu nggak akan bisa mendengarku menggonggong. Siapa aku?" Duh, Tommy harus jawab apa ya biar dapet tumpangan? Dia cuma perlu bilang kucing hitam. Di bandara, Tommy beli tiket pesawat menuju Jakarta, tapi uangnya nggak cukup. Dan tiba-tiba Lily yang berprofesi sebagai blogger dan influencer terkenal ngajak Tommy ke lounge kelas bisnis. Dia lagi ngerayain ulang tahun bareng temen-temennya, tapi sayangnya pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk motong 3 kali. Mereka nggak tahu cara ngebagi kue itu biar jadi 8 potong. Apa kamu bisa? Mereka perlu motong kuenya jadi 2 dulu, kemudian potong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau udah, potong bagian tengah kue secara melintang hingga terbentuk 2 tumpukan. Semua orang di situ akhirnya bisa dapat kue, kecuali Tommy. Tapi Lily memberinya hadiah yang lebih mewah dengan membelikannya tiket ke Jakarta. Tommy udah sampai di laboratorium terbengkalai itu. Di depannya ada pintu logam dan dia mencoba membukanya. Tapi pintunya terkunci tuh. Layar kecil di permukaan pintu nunjukin tanda merah yang memintanya untuk memasukkan password. Tapi di dinding ada petunjuk bertuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa kamu bisa ngebantu Tommy untuk mecahin kodenya? Dia harus ngisi 17 digit password. Dengan membaca nomornya keras-keras, kamu akan tahu jawabannya. Pencet angka 2, lalu angka 4 3 kali, 6 5 kali, dan setelah itu 8 7 kali. Asik! Lampunya langsung berubah jadi hijau, dan Tommy berhasil masuk.
Di dalam laboratorium, Tommy ketemu seorang ilmuwan. Dan setelah Tommy masuk, dia langsung mengunci semua pintu. Ilmuwan itu bilang, "Kamu nggak boleh pergi dari sini sebelum saya lihat barang itu baik-baik saja." Tapi ternyata kotaknya kosong. Ilmuwan itu langsung marah besar dan ngasih Tommy 3 pilihan membahayakan untuk keluar dari situ. Di balik pintu pertama, ada ruangan berlantai basah dan di atasnya ada kabel terkelupas. Monster lapar sudah menunggunya di balik pintu kedua dan di balik pintu ketiga ada portal menuju ke antah berantah. Tommy harus milih pintu yang mana biar selamat. Pintu pertama, kabelnya nggak menyentuh lantai, jadi dia bisa masuk ke situ dengan merunduk. Si ilmuwan memberinya selamat, kemudian ngasih teka-teki lain untuk menguji kecerdasannya. Ambil huruf pertamaku dan aku masih terdengar sama. Ambil huruf terakhirku, aku juga masih terdengar sama. Ambil huruf tengahku, aku masih terdengar sama. Aku adalah kata bahasa Inggris dengan 5 huruf. Apakah aku? Apa kamu tahu jawabannya? Empty. Ilmuwan itu kelihatan puas, lalu dia bilang kalau dia udah nyiptain pil keabadian. Dia berjanji akan ngasih pil itu ke Tommy kalau cowok itu bisa milih kotak yang tepat. Di antara 3 kotak ini, cuma 1 yang berisi pil keabadian. Tiap kotak dilengkapi dengan petunjuk, tapi cuma 1 pernyataan yang dianggap benar. Pilnya ada di kotak mana ya? Kalau pilnya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Dan kalau pil itu ada di kotak ketiga, pernyataan yang benar juga akan ada 2. Tapi karena kita cuma perlu 1 pernyataan benar, pil itu pasti cuma ada di kotak kedua. Tommy ngebuka kotak itu dan melihat 4 pil, 2 pil berwarna merah dan 2 sisanya berwarna biru. Si ilmuwan berpesan Tommy perlu minum 1 pil merah dan 1 pil biru sekaligus supaya bisa hidup selamanya. Kalau sampai kelebihan dosis, efeknya malah akan berlawanan. Si ilmuwan ngasih Tommy 4 pil untuk berjaga-jaga kalau salah satunya hilang. Tommy langsung mengantongi pil itu di sakunya dan pergi dari situ. Tiba-tiba kembaran jahatnya ngebuka portal dan menarik Tommy. Dengan mata tertutup, Tommy dimasukkan ke ruang kedap udara. Di situ, gerak Tommy sangat terbatas dan nafasnya tersengal-sengal. Jadi, dia ngeluarin pilnya, tapi dia nggak bisa ngebedain ke-4 pil di tangannya. Dia harus ngapain nih biar bisa hidup selamanya dan kabur dari situ? Dia perlu motong semua pil itu, kemudian meminumnya setengah.